Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ahmad Aldi Saputra. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai video untuk sebagai syarat mendapatkan nilai ujian akhir semester, di mana video kali ini yaitu sebagai syarat untuk tugas UAS, di mana mengingat pembahasan mengenai video sebelumnya yaitu ada 2 bab. Di video kali ini membahas 8 bab untuk syarat ujian akhir semester. Baiklah, masuk ke penjelasannya, di mana bab ke-8 bab itu diantaranya yang pertama bab ketiga. Bab ketiga ini tentang unsur-unsur metodis umum dalam penelitian filsafat, di mana unsur-unsur metodis umum dalam penelitian filsafat itu dibagi menjadi 10 pembahasan, 10 poin utama, yaitu yang pertama interpretasi, yang kedua induksi dan deduksi, yang ketiga koherensi intern, yang keempat ialah holistika, yang kelima kesinambungan historis, yang keenam idealisasi, yang ketujuh ialah komparasi, yang ke-8 heuristika, yang ke-9 bahasa analogal atau inklusif, dan yang ke-10 ialah deskripsi. Masuk ke penjelasannya mengenai poin yang pertama yaitu interpretasi. Bahwasannya interpretasi ini bisa diartikan sebagai menafsirkan atau tafsiran. Apa yang ditafsir? Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti akan menemukan sebuah kenyataan. Kenyataan inilah yang diperlukan tafsirannya, di mana kenyataan-kenyataan dibagi menjadi 3 dalam buku Metodologi Penelitian Filsafat karya Anton Becker, yaitu yang pertama fakta-fakta, yang kedua data-data, dan yang ketiga gejala-gejala. Yang ketiga inilah yang memerlukan untuk penafsiran agar masyarakat secara umum maupun pembaca dari hasil karya penelitian tersebut mampu memahami permasalahan-permasalahan tersebut. Yang kedua yaitu bahasa, maksud saya induksi dan deduksi. Induksi ialah proses generalisasi data-data yang telah ada dari khusus ke umum. Sedangkan deduksi itu ialah proses generalisasi data-data yang telah ada, yang telah tersedia dari umum ke khusus. Induksi dan deduksi ini merupakan proses. Hasilnya disebut dengan induktif dan deduktif, di mana contoh deduktif yaitu dalam latar belakang masalah dalam sebuah penelitian, dalam sebuah karya ilmiah. Latar belakang masalah itu prosesnya menggunakan metode deduksi dari umum ke khusus. Dijelaskan secara umum terlebih dahulu, baru mengerucut seperti piramida terbalik, yang hasilnya disebut dengan deduktif. Masuk poin yang ketiga yaitu koherensi intern. Koherensi intern ini ialah bahwasannya untuk kita bisa mengetahui sebuah hakikat manusia,
ini memiliki banyak sekali unsur-unsurnya. Kita tidak bisa menggunakan satu saja untuk mengetahui hakikat manusia, dikarenakan unsur-unsur tersebut saling berhubungan. Jadi, maksud koherensi intern di sini ialah untuk kita memecahkan sebuah masalah, kita tidak bisa menggunakan satu unsur saja, satu metode saja, tetapi diperlukan metode-metode ataupun unsur-unsur yang lain untuk memperbaik hasil dari penelitian tersebut, sehingga hasilnya ini menjadi utuh, lengkap. Masuk poin yang keempat. Yang keempat ini ialah holistika. Holistika adalah metode yang menuntut seorang peneliti untuk berpikir secara menyeluruh dengan mempertimbangkan segala aspek-aspek yang kemungkinan mempengaruhi suatu permasalahan tersebut sehingga menghasilkan kebenaran yang utuh. Yang kelima yaitu mengenai kesinambungan historis. Maksud kesinambungan historis di sini ialah seperti yang kita ketahui bahwasannya manusia ialah makhluk historis. Dalam perkembangannya ia menggunakan pengalaman dan pikirannya untuk mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Dan manusia tidak akan mungkin bisa terlepas dari zaman dan lingkungannya. Jadi setiap perkembangan, setiap pertumbuhan yang terjadi di masyarakat, yang terjadi atau yang dialami oleh masyarakat, itu pasti keempat unsur ini, yaitu berkembang menggunakan pikiran, pengalaman, di suatu tempat, di suatu lingkungan, di suatu zaman. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam ini idealisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya pahami, idealisasi itu ialah penyesuaian terhadap sesuatu yang kita kehendaki atau penyesuaian terhadap sesuatu yang kita inginkan. Dalam ilmu-ilmu sosial atau ilmu human, itu akan ingin dicari sebuah pemahaman strukturalnya dan perkembangan aktualnya. Idealisasi menurut pemahaman saya ialah memunculkan ide-ide baru terhadap suatu permasalahan tersebut. Lalu yang ketujuh, komparasi. Komparasi ini ialah membandingkan. Penelitian atau metode komparasi ini ialah metode menggunakan cara yaitu membandingkan, baik itu tokoh dengan tokoh, ide dengan ide, gagasan dengan gagasan, konsep dengan konsep. Intinya dia membandingkan. Setelah itu yang ke-8, heuristika. Heuristika ini dalam arti dan kedudukannya ialah metode yang digunakan oleh seorang peneliti. Metode yang digunakan oleh seorang peneliti untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu menggunakan jalan yang baru. Jadi setiap penelitian atau setiap permasalahan, seorang peneliti dituntut untuk heuristika, menyelesaikan atau melakukan penyelesaian permasalahannya menggunakan jalan-jalan yang baru. Tidak hanya jalan yang itu saja. Untuk apa? Jelas untuk perkembangan. Kedudukannya ialah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan jalan yang baru sehingga menghasilkan warna baru dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang ke-9 yaitu bahasa inklusif atau analogal.
Dalam penjelasan ini yaitu bahwasannya uraian dalam menguraikan penelitian filsafat, dia tidak berpikir bahwasannya tidak berpikir tentang kata-kata atau konsep-konsep yang saling bertentangan. Dia tidak berpikir hal-hal yang bertentangan. Inklusif itu bisa diartikan sebagai metode yang digunakan oleh seorang peneliti tidak hanya menggunakan sudut pandangnya saja dalam menyelesaikan suatu permasalahan, tapi juga menggunakan sudut pandang orang lain untuk menyelesaikan suatu penelitiannya. Sedangkan analogal ini menurut pemahaman saya ialah persamaan atau memberikan contoh. Maksudnya apa? Setiap contohnya ada masalah ini di suatu daerah, contohnya kita kaitkan, kita contohkan, kita samakan dengan daerah lain, kenapa bisa maju. Maksudnya dia analogi, mencontohkan dengan sesuatu. Itu mungkin menurut saya mengenai bab 3 tentang unsur-unsur metodis umum dalam penelitian filsafat. Ada 10. Masuk bab keempat, di mana bab keempat ini ialah usulan-usulan bagi penelitian filsafat. Dalam poin bab keempat ini, secara umum dalam penelitian, setiap penelitian secara umum itu memiliki 8 unsur pokok yang harus ada di dalam sebuah penelitian. Yaitu yang pertama judul, yang kedua latar belakang masalah, yang ketiga pentingnya dan kegunaan penelitian, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima informasi yang sudah tersedia atau tinjauan pustaka, yang keenam ialah hipotesis, yang ketujuh metodologi penelitian, yang kedelapan adalah daftar pustaka. Baik, kita masuk ke penjelasannya. Di mana judul ini ialah menentukan secara tepat permasalahan yang akan kita angkat. Latar belakang masalah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama objek penelitiannya dan batasan penelitian. Di mana objek penelitian itu dibagi menjadi 2, yaitu objek material dan objek formal. Objek material itu ialah materi-materi yang kita dapatkan dari permasalahan yang kita bahas. Contohnya objeknya tentang Quraisy Shihab. Maka objek materialnya kita harus mencari karya-karya atau permasalahan dalam permasalahan yang berhubungan dengan Quraisy Shihab. Jika karyanya, maka kita harus mencari karya-karya langsung. Sedangkan objek formal itu ialah sudut pandang dari seorang peneliti yang melakukan sebuah penelitian tersebut. Kedua objek penelitian ini bisa disimpulkan sebagai perumusan secara umum mengenai suatu permasalahan. Sedangkan poin yang kedua tadi batasan-batasan masalah. Batasan masalah ini ialah membatasi permasalahan yang akan dibahas agar hasil dari penelitian tersebut bisa lebih mendalam. Sedikit tapi padat. Lebih baik sedikit tapi padat daripada banyak tapi tidak mendalam pembahasannya. Baik, masuk yang ketiga, yaitu pentingnya dan kegunaan. Di mana di sini pentingnya dan kegunaan, yang pertama bisa sebagai perkembangan hidup. Yang kedua bisa sebagai pembangunan negara atau masyarakat.
pembangunan bagi ilmu filsafat, perkembangan hidup, perluasan pemahaman, dan sebagainya. Ini contoh dari pentingnya atau kegunaan dari penelitian. Namun menurut saya, secara garis besar, kegunaan dari penelitian itu ialah untuk perluasan pemahaman. Dari yang saya sebutkan tadi, baik itu pentingnya atau kegunaan dari penelitian itu ialah pembangunan untuk negara, pembangunan untuk ilmu filsafat, perluasan pemahaman. Ini tidak perlu kita pilih semuanya, tetapi cukup satu saja dalam sebuah penelitian. Selanjutnya yang kelima. Yang keempat terlebih dahulu. Yang keempat ialah tujuan penelitian. Tujuan penelitian secara umum saya ambil yaitu yang pertama, mempelajari secara mendalam mengenai suatu permasalahan yang akan kita teliti agar bisa kita uraikan dengan jelas dan tepat. Yang kedua, evaluasi kritis. Setelah kita uraikan dengan jelas dan tepat, kita lakukan evaluasi kritis, memperlihatkan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setelah itu, jika sudah terlihat kelebihan dan kekurangannya, maka kita langkah terakhir dalam tujuan penelitian, yaitu pemahaman yang baru. Masuk yang kelima. Yang kelima ini informasi yang sudah tersedia atau tinjauan pustaka. Poin ini menjelaskan bahwasannya bahan-bahan yang sudah ada, bahan-bahan yang sudah tersedia itu ditinjau secara historis atau secara deskriptif. Setelah itu dievaluasi kritis dan baru dirumuskan masalahnya apa. Masuk poin yang keenam, yaitu hipotesis. Hipotesis ini ialah dirumuskan aspek-aspek apa saja yang melatar belakangi permasalahan ini diangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, jika mampu, diperhitungkan kesalahan-kesalahan intrinsiknya. Yang ketujuh, ialah metodologi penelitian. Di mana metodologi penelitian dalam pembahasan ini dibagi menjadi dua. Yaitu yang pertama, metode ini biasanya terdapat 6 jenis. Ada tentang tokoh, historis, lapangan, komparasi, tema, dan masalah aktual. Dari ke-6 metode ini, setelah itu baru masuk ke langkah kedua. Apa langkah kedua? Yaitu dirumuskan secara lebih rinci, lebih mendalam, menggunakan metode-metode atau unsur-unsur metode dalam penelitian filsafat, yaitu dalam penjelasan bab ketiga tadi. Yang pertama, interpretasi. Yang kedua, induksi-deduksi, koherensi intern, holistika, kesinambungan historis, idealisasi, komparasi, heuristika. Yang ke-9, bahasa inklusif atau analogal, dan yang ke-10, deskripsi. Inilah ke-10 secara umum untuk menjelaskan sebuah penelitian dalam penelitian filsafat. Setelah metodologi penelitian, masuk poin yang ke-8 dalam bab keempat, yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka ini ialah sumber dari informasi atau dari bahan-bahan yang kita dapatkan ini dari mana. Maka kita cantumkan di daftar pustaka. Itulah mengenai bab keempat. Selanjutnya mengenai bab kelima. Di mana bab kelima ini masuk ke penelitian-penelitian. Bab kelima sampai dengan bab ke-10 itu masuk ke jenis-jenis penelitian.
Di mana bab kelima itu dalam model 1A, penelitian historis faktual mengenai tokoh. Di mana dalam sebuah penelitian pasti terdapat 8 unsur, judul sampai dengan daftar pustaka. Yaitu pertama judul, menentukan secara tepat permasalahan apa yang akan diangkat. Yang kedua latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini dibagi menjadi 2 pembahasan dalam sebuah penelitian. Ada objek material, ada objek formal. Objek material dalam penelitian historis faktual mengenai tokoh ialah tentang salah satu tokoh, baik diteliti mengenai keseluruhan karyanya atau salah satu dari topik mengenai karyanya tersebut. Jadi yang di objek materialnya ialah karya tokoh, baik itu dibahas secara keseluruhan atau satu topik saja. Objek formalnya ialah karya tersebut atau topik yang dibahas tersebut diselidiki secara filosofis. Masuk poin yang ketiga, yaitu pentingnya dan kegunaan penelitian. Pentingnya dan kegunaan penelitian ini yaitu untuk sebagai perluasan pemahaman, untuk menjadikan sebuah pemahaman kepada para pembaca. Tetapi yang sangat diharapkan ialah pembangunan untuk negara atau pembangunan ilmu filsafat. Yang keempat yaitu tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian dalam penelitian historis faktual mengenai tokoh ini yaitu yang pertama, inventarisasi. Dipelajari secara mendalam mengenai tokoh tersebut, lalu diuraikan secara jelas dan tepat. Setelah itu evaluasi kritis. Evaluasi kritis ini memperlihatkan kelebihan dan kekurangan. Setelah itu sintesis. Sintesis disusun secara sintesis, di mana yang baik disimpan, yang tidak disesuai dengan penelitian tersebut disisihkan. Yang keempat yaitu pemahaman baru. Masuk yang ke poin yang kelima, yaitu mengenai informasi yang sudah tersedia atau tinjauan pustaka. Yaitu dalam penelitian historis faktual ini ditinjau secara historis maupun deskriptif tentang bahan-bahan mengenai tokoh atau mengenai salah satu topik karya tokoh tersebut, ditinjau secara deskriptif atau secara historis. Setelah ditinjau, dievaluasi. Setelah dievaluasi kritis, dilakukan rumusan masalah. Masuk yang keenam yaitu hipotesis. Hipotesis sama seperti bab keempat, bahwasannya hipotesis ini ialah merumuskan aspek-aspek atau asumsi-asumsi pokok yang melatar belakangi dari penelitian tersebut. Dan yang ketujuh ialah metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini di mana penelitian historis faktual mengenai tokoh ini masuk jenis penelitian pustaka. Langkah awal yaitu mengumpulkan data-data mengenai tokoh yang bersangkutan. Setelah dikumpulkan, diuraikan mengenai pokok pikirannya menggunakan unsur-unsur umum dalam unsur-unsur metodis umum dalam penelitian filsafat. Ada 10. Dari interpretasi sampai dengan
deskripsi. Setelah itu daftar pustaka. Sumber-sumber informasi tersebut dari mana kita cantumkan semua di daftar pustaka. Lalu mengenai poin yang terakhir, ini tidak termasuk dalam penelitian tapi sebagai penjelasan saja, yaitu tuntutan, kesulitan atau kesusahan dalam penelitian historis mengenai tokoh ini, yaitu yang pertama, peneliti harus objektif dan jujur dalam mengolah data, dan peneliti harus memiliki daya analisis yang kuat untuk bisa menangkap logika dari pikiran-pikiran tokoh tersebut. Itu poin 1A mengenai penelitian historis faktual mengenai tokoh. Masuk ke poin 1B, yaitu penelitian historis faktual mengenai naskah atau buku. Penelitian historis faktual mengenai naskah atau buku langsung masuk ke latar belakangnya, yaitu objek materialnya ini tentang salah satu naskah atau buku, baik itu buku-buku maupun naskah klasik ataupun naskah maupun buku-buku modern. Jadi objek materialnya naskah atau buku baik itu zaman modern maupun zaman klasik bisa diteliti. Objek formalnya yaitu diselidiki secara filosofis dari naskah atau buku yang diambil sebagai objek penelitian tersebut. Pentingnya dan kegunaannya yaitu sebagai pemahaman yang lebih mendalam dan lebih luas terhadap naskah-naskah baik itu klasik maupun modern, untuk mengangkat pikiran-pikiran yang masih tersembunyi atau untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Tujuan penelitiannya sama seperti yang penelitian historis faktual mengenai tokoh. Yang pertama, inventarisasi, evaluasi kritis, sintesis, dan pemahaman baru. Metodologi penelitiannya juga sama, yaitu pustaka, dikumpulkan data-data mengenai naskah-naskah yang akan diangkat. Setelah dikumpulkan, baru diuraikan menggunakan unsur-unsur metodis umum dalam penelitian filsafat. Ada 10 tadi. Masuk poin ke 1C mengenai penelitian historis faktual mengenai teks naskah. Masuk ke latar belakang mengenai objek materialnya ialah penelitian historis faktual mengenai teks naskah ini, objek materialnya ialah salah satu teks naskah atau teks buku zaman klasik. Jadi yang dibahas objek materialnya ialah naskah-naskah teks naskah dari zaman klasik, yang modernnya bukan dianggap sebagai historis faktual mengenai teks naskah. Dimana pentingnya dan kegunaan dari penelitian ini ialah untuk sebagai pemahaman yang baru atau pemahaman yang lebih mendalam terhadap naskah-naskah yang terdahulu yang belum diteliti atau yang sudah teliti tetapi masih ada makna-makna yang tersembunyi. Tujuan penelitian yang pertama yaitu terjemahan kritis. Terjemahan kritis yaitu melakukan sebuah penerjemahan terhadap teks naskah tersebut. Lalu evaluasi kritis. Setelah dilakukan terjemahan, maka dilakukan evaluasi kritis untuk memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya. Dan yang langkah akhir dalam tujuan penelitian ialah terbitan final. Setelah dilakukan terjemahan
kritis, diperlihatkan kelebihan dan kekurangannya, maka di tahap terakhir ialah melakukan terbitan final dari hasil penelitian tersebut. Mengenai metodologinya, metodologi penelitian dalam penelitian teks naskah ini masuk ke jenis pustaka, penelitian pustaka. Dikumpulkan data-data yang berhubungan dengan teks terlebih dahulu, teks yang diangkat terlebih dahulu, sebanyak-banyak mungkin dan selengkap-lengkap mungkin. Setelah itu baru dilakukan penelitian menggunakan unsur-unsur metodis umum dalam penjelasan bab ketiga tadi. Masuk ke bab ke-6, di mana bab ke-6 ini model kedua tentang penelitian mengenai suatu konsep sepanjang sejarah. Konsep sepanjang sejarah. Masuk langsung ke latar belakangnya, terdapat dua objek, objek material dan objek formal. Objek material dalam penelitian mengenai suatu konsep sepanjang sejarah ialah ide-ide, konsep atau gagasan yang terus selalu muncul setiap zamannya, seperti hukum kodrat, kebebasan, keadilan, dan sebagainya. Inilah yang menjadi objek materialnya. Objek formalnya, ide-ide atau konsep tersebut diselidiki secara filosofis, bukan sebagai politis atau sosiologis atau bahkan psikologi, tetapi diselidiki secara filosofis. Pentingnya dan kegunaannya yaitu untuk mencapai konstituenitas dan perkembangan sesuai dengan zaman. Lalu tujuan penelitiannya yaitu pertama inventarisasi, evaluasi kritis, sintesis, dan pemahaman yang baru. Metodologi penelitiannya, langsung masuk poin ke-7. Metodologi penelitiannya yaitu merupakan jenis penelitian jenis pustaka. Mengumpulkan secara lengkap dan sebanyak mungkin mengenai permasalahan, contohnya keadilan atau kebebasan, hukum kodrat. Dikumpulkan data-datanya sebanyak-banyak mungkin. Setelah itu baru dilakukan atau diuraikan dengan menggunakan metodis-metodis umum dalam penelitian filsafat. Masuk bab ke-7. Bab ke-7 ini mengenai penelitian komparasi. Penelitian komparasi seperti dalam pembahasan bab ketiga, komparasi itu membandingkan. Jadi objek materialnya ialah membandingkan pandangan dua atau lebih tokoh atau aliran. Objek formalnya apa? Yaitu membandingkan pandangan-pandangan tersebut sebagai pandangan filosofis. Syarat-syarat melakukan komparasi, melakukan pembandingan yaitu sesuatu yang kita bandingkan harus seimbang. Jika membahas etika, maka yang dibandingkan juga etika. Jika membahas makrifat, maka yang dibandingkan juga makrifat. Seperti yang saya pahami,
dalam sebuah tugas penelitian, dalam sebuah tugas proposal ini, yang saya tangkap yaitu saya menerangkan mengenai proposal mini tersebut tentang perdamaian non kekerasan. Di sini saya membandingkan permasalahan tersebut atau mencontohkan permasalahan yang saya angkat itu judulnya non kekerasan, tetapi saya bandingkan dengan sesuatu yang berupa kekerasan, maka itu tidak bisa disebut sebagai membandingkan. Jika objeknya non kekerasan, maka masalah yang diangkat atau kejadian yang terjadi di lapangan juga harus non kekerasan. Jadi harus ada keseimbangan dari proses pembandingan tersebut. Syarat yang kedua yaitu pokok pikiran yang dibandingkan ini memiliki kedudukan yang cukup sentral. Sama-sama memiliki kedudukan yang cukup sentral. Masuk ke tujuan, aspek pentingnya dan kegunaan penelitian terlebih dahulu, yaitu ada 4. Yang pertama, untuk memperlihatkan kepada kita batasan-batasan dari kedua penelitian tersebut. Yang kedua, untuk memperlihatkan kepada kita pemisah atau prasangka-prasangka. Yang ketiga yaitu untuk memperlihatkan kepada kita hakikat kebenaran dari materi, dari objek yang kita bahas. Yang keempat yaitu untuk merangsang pencarian perspektif baru. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama deskripsi, menjelaskan atau membahasakan mengenai kedua tokoh tersebut. Setelah deskripsi, dievaluasi kritis, sintesis, dan baru pemahaman yang baru. Setiap tujuan penelitian pasti ingin menghasilkan sebuah pemahaman yang baru. Masuk ke metode. Metodenya ini metodologi penelitian. Penelitian komparasi ini merupakan jenis penelitian pustaka, sehingga kita dituntut untuk mengumpulkan sebanyak-banyak mungkin data-data yang bersangkutan dengan objek yang kita bandingkan. Setelah itu kita uraikan mengenai unsur-unsur metodis umum dalam penelitian filsafat. Ada ke-10, dan saya akan menjelaskan mengenai poin yang ke-7. Poin ke-7 dalam bab 3 itu mengenai komparasi, di mana dalam menguraikan atau membandingkan suatu objek penelitian mengenai komparasi ini, itu ada 3 jenis pembandingan. Yang pertama, langkah pertama itu cara pertama ini ialah simetris. Simetris ini ialah metode pembandingan dengan cara menguraikan gagasan-gagasan pokok dari yang kita bandingkan itu secara bersamaan. Sedangkan asimetris ini membandingkan proses membandingkan menggunakan cara yaitu menjelaskan satu permasalahan terlebih dahulu, menjelaskan satu tokoh atau aliran terlebih dahulu, baru lanjut ke yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu segitiga. Segitiga maksudnya adalah membandingkan dengan menggunakan 3 bentuk, 3 pembandingan. Ada 3 objek yang kita lakukan pembandingan. Mungkin itu saja mengenai bab ke-7.
mengenai penelitian komparasi, masuk bab ke-8 mengenai penelitian mengenai pandangan filosofis di lapangan. Objek materialnya yaitu salah satu kelompok, daerah, suku, bangsa atau negara diselidiki pandangan hidupnya atau pandangan dunia terhadap sesuatu yang mendasari kebudayaannya, atau ada juga pandangan dasar. Pandangan dasar ini bisa berupa hubungan keluarga, sistem pendidikan, dan sebagainya. Di mana pandangan dasar ini dibagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, sebagai suatu filsafat yang lebih kurang lengkap. Yang kedua, sebagai suatu ideologis yang lebih kurang lengkap. Yang ketiga, sebagai suatu pemahaman terhadap hal-hal yang tersembunyi. Itu mengenai objek materialnya. Objek formalnya yaitu dari data-data pandangan tersebut tidak hanya sebagai data antropologis yaitu budaya atau psikologis, sosial maupun politik, tetapi dianggap juga sebagai data keyakinan atau kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan. Pentingnya dan kegunaan dalam penelitian mengenai pandangan filosofis di lapangan yaitu untuk sebagai stabilitas, untuk menstabilkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan memberikan sebuah pemahaman sehingga bisa stabil permasalahan yang ada di masyarakat. Setelah itu identitas. Masuk yang keempat, tujuan penelitian, yaitu inventarisasi, evaluasi kritis, sintesis, dan pemahaman baru. Metodologi penelitiannya, di mana metodologi penelitian dalam penelitian pandangan filosofis di lapangan ini yaitu termasuk jenis penelitian lapangan. Dikumpulkan data-data seupdate mungkin, selengkap mungkin, lalu diuraikan menggunakan unsur-unsur metodis umum dalam penelitian filsafat yang terdapat penjelasannya mengenai bab 3 yang saya jelaskan terlebih dahulu tadi. Tuntutan atau kesulitan dalam penelitian ini yaitu peneliti harus mampu memiliki analisis yang kuat untuk menangkap logika-logika yang terjadi di lapangan, dan harus objektif dan jujur dalam mengolah data. Setelah itu masuk ke bab ke-9. Bab 9 ini tentang penelitian sistematis refleksif. Objek penelitiannya, objek materialnya yaitu salah satu pokok permasalahan dalam kehidupan manusia yang memiliki nilai kedudukan yang cukup sentral, seperti bahasa, keadilan, kebebasan, hubungan antara agama dan negara, cinta, dan sebagainya. Di mana permasalahan pokok dalam kehidupan tersebut diselidiki secara
filosofis, menggunakan pemahaman, keyakinan dari seorang peneliti tersebut. Pentingnya dan kegunaannya yaitu untuk mencapai pemahaman dasaria dalam permasalahan pokok yang terjadi di masyarakat. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, deskripsi, menjelaskan, menguraikan, membahasakan mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan, di masyarakat. Setelah itu sistematis, disusun secara sistem, secara baik dan benar. Setelah itu evaluasi kritis dan pemahaman yang baru. Masuk langsung ke metodologi penelitian, di mana metode penelitian dalam sistematis refleksif ini dia masuk ke jenis lapangan. Namun sebelum mengenai datanya, penelitian sistematis refleksif ini merupakan penelitian yang paling menghayati metode penelitian filsafat. Karena apa? Karena dalam menjelaskan mengenai suatu permasalahan dalam masalah pokok kehidupan manusia, peneliti banyak menggunakan pemikiran-pemikiran, pandangan, keyakinan dari seorang peneliti tersebut untuk menyelesaikan suatu permasalahannya. Data-data yang dikumpulkan di lapangan, data-data yang telah dikumpulkan tersebut diuraikan menggunakan unsur-unsur metodis yang ada di bab ketiga. Lalu masuk ke bab ke-10. Bab 10 mengenai model 6A, yaitu penelitian mengenai masalah aktual. Penelitian mengenai masalah aktual ini yang pertama pasti judul, menetapkan secara tepat mengenai permasalahan yang diangkat. Yang kedua, latar belakang masalah. Terdapat objek material dan objek formal. Objek materialnya yaitu refleksi filosofis secara langsung terhadap permasalahan-permasalahan pokok yang terjadi di masyarakat. Objek formalnya yaitu permasalahan yang diangkat tadi diuraikan atau diteliti menggunakan metode atau objek ilmu yang bersangkutan. Jika kita melakukan penelitian mengenai masalah aktual menggunakan ilmu sosiologis, maka kita menggunakan metode dan objek ilmu sosiologis tersebut, tetapi tetap saja menyorotinya secara filosofis juga. Pentingnya dan kegunaan penelitian yaitu untuk sebagai menerapkan keahlian filosofisnya secara langsung kepada masyarakat terhadap pokok-pokok masalah dalam kehidupannya. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi filsafat tersembunyi.
di mana permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat ini diperlukan identifikasi untuk mencari titik terang, benang merah, agar bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah itu dilakukan evaluasi kritis untuk melihat kelebihan dan kekurangan. Setelah melihat kelebihan dan kekurangannya, barulah langkah akhir dari tujuan, yaitu konsepsi filsafat yang lebih utuh. Untuk menghasilkan konsep filsafat yang lebih utuh, penelitian mengenai masalah aktual ini masuk ke jenis penelitian lapangan. Metode-metodenya seperti yang saya jelaskan dalam bab ketiga, yaitu menggunakan unsur-unsur metodis umum dari interpretasi, menafsirkan permasalahan kehidupan yang terjadi di masyarakat tersebut. Yang kedua, induksi-deduksi, dijelaskan terlebih dahulu secara umum, lalu ke khusus, ataupun secara khusus ke umum, dan sampai ke metode terakhir, yaitu deskripsi. Deskripsi itu ialah membahasakan kembali tentang masalah-masalah aktual yang terjadi di masyarakat. Membahasakan kembali masalah-masalah aktual yang terjadi di masyarakat. Jadi adapun kesulitan atau tuntutan dalam penelitian mengenai masalah aktual ini, yaitu yang pertama, biasanya peneliti ini tidak menguasai ilmu yang akan dibahas tersebut, sehingga diperlukannya kerjasama dengan peneliti yang lain. Yang kedua, yaitu harus memiliki daya analisis yang kuat untuk menangkap pokok pikiran logika dari peneliti tersebut. Yang ketiga, yaitu peneliti harus siap dikritisi atau bahkan ditentang oleh ilmuwan lain atau bahkan masyarakat. Masuk ke model 6B, model yang terakhir dalam penelitian yang ada di metodologi penelitian filsafat, yaitu penelitian mengenai teori ilmiah. Penelitian mengenai teori ilmiah seperti biasa terdapat 8 poin dalam penelitian. Yang pertama, judul. Judul ini menetapkan secara tepat mengenai suatu permasalahan tersebut. Lalu yang kedua, latar belakang masalah. Objek material dalam dalam penelitian mengenai teori ilmiah ini ialah tentang refleksi filosofis. Secara tidak langsung dari seorang peneliti terhadap masalah-masalah yang terjadi di lapangan, masalah aktual yang terjadi di lapangan. Objek formalnya yaitu disoroti secara filosofis. Dengan cara apa? Ditinjau dasar-dasar kenyataannya atau dihubungkan dengan hakikat kenyataan atau hakikat dari manusia itu sendiri.
Masuk ke poin ketiga mengenai pentingnya dan kegunaan penelitian. Pentingnya dan kegunaan penelitian yaitu untuk mempergunakan keahlian filosofisnya agar bisa berdialog dengan ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan masalah aktual dalam kehidupan manusia. Tujuan penelitiannya sama seperti model 6A, ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi filsafat yang tersembunyi. Yang kedua, evaluasi kritis. Dan yang ketiga, konsepsi filsafat yang lebih utuh. Itu tujuan. Masuk yang kelima yaitu informasi yang sudah tersedia atau informasi yang sudah tersedia. Informasi yang sudah tersedia atau tinjauan pustaka, di mana data-data yang berhubungan dengan teori ilmiah tersebut ditinjau secara historis dan secara deskriptif. Lalu dirumuskan dan diuraikan masalahnya. Masuk langsung ke metodologinya, di mana penelitian mengenai teori ilmiah ini masuk ke jenis penelitian lapangan, bukan pustaka, tetapi masuk ke lapangan. Yaitu kenapa bisa sebagai lapangan? Karena kita mencari sebuah teori yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Metode-metodenya, setelah kita bisa menemukan teorinya yang berhubungan dengan masyarakat, kita uraikan menggunakan yang pertama interpretasi, yaitu menafsirkan kenapa di masyarakat ini bisa mengalami permasalahan tersebut. Lalu induksi deduksi sampai dengan deskripsi, membahasakan secara keseluruhan mengenai materi atau uraian yang telah dijelaskan. Lalu poin yang ke-8 yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka ini ialah sumber-sumber. Dari mana kita mendapatkan sumber atau bahan-bahan yang memiliki hubungan dengan masalah yang terjadi di lapangan. Baik itu teorinya dari mana, argumen-argumen kita yang kita lampirkan di dalam sebuah penelitian itu dari mana kita cantumkan semua di daftar pustaka. Adapun kelebihan dan kekurangan maupun tuntutan dalam penelitian yang terakhir ini, yaitu teori ilmiah ini, yaitu yang pertama, peneliti harus bisa memiliki analisis yang kuat untuk bisa menangkap secara tepat dan baik mengenai pokok pikiran dari tokoh tersebut, dari permasalahan yang terjadi di lapangan, dan harus siap ditentang, dikritisi, dibantah oleh orang-orang lainnya. Dan biasanya memerlukan bantuan sehingga dituntut untuk bisa bekerja sama dengan ilmu-ilmu lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti saya kaitkan mengenai penelitian mengenai teori ilmiah ini dalam perkuliahan daring, yaitu penelitian
yaitu hasil dari pelajaran yang saya dapat mengenai proposal mini. Seperti yang saya angkat, proposal mini tersebut tentang konsep muktadarkan mengenai perdamaian non kekerasan. Konsep perdamaian non kekerasan MA muktadarkan. Dimana dalam konsep ini yang awalnya saya anggap sebagai penelitian model kelima, yaitu penelitian historis faktual mengenai tokoh, tetapi penelitian ini juga bisa sebagai penelitian mengenai teori ilmiah. Kenapa bisa begitu? Dimana yang saya tangkap, jika teorinya sudah jelas, teori tentang perdamaian kekerasan itu sudah jelas, dimana dijelaskan menurut MA muktadarkan bahwasannya kita tidak mungkin bisa memaksa pihak-pihak penguasa, apalagi penguasa yang otoriter untuk meninggalkan kursi kepemimpinannya, kursi kepenguasaannya. Itu tidak akan mungkin bisa. Walaupun kita melakukan kekerasan yang bagaimanapun, kita tidak akan bisa menurunkan. Karena orang-orang yang otoriter itu tidak akan mau diturunkan dari pekerjaannya. Maka percuma menurut MA muktadarkan kita melakukan kekerasan. Nah, teorinya ini sudah jelas mengenai MA muktadarkan. Perdamaian non kekerasan adalah cara terbaik agar untuk mencapai suatu yang diinginkan. Yang jelas tidak menambah dampak-dampak yang buruk yang lebih banyak. Jadi ini bisa masuk sebagai teori ilmiah. Dijelaskan mengenai teorinya, ditafsirkan mengenai teori-teori tentang perdamaian non kekerasan ini, lalu dikaitkan di lapangan, di suatu kejadian, di suatu daerah. Ada tidak daerah-daerah tertentu, di kejadian di suatu daerah tertentu yang menggunakan konsep-konsep non kekerasan. Ini yang perlu dicari. Kalau ada, baru bisa masuk kepada teori ilmiah. Penelitian mengenai teori ilmiah. Teorinya tentang MA muktadarkan. Permasalahannya, kejadiannya di mana? Lalu dihubungkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau memberikan contoh kepada daerah-daerah lain bahwasannya perdamaian non kekerasan ini lebih efektif, lebih baik, lebih banyak manfaatnya dan sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja dari penyampaian saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Di sini saya hanya sebagai mahasiswa biasa yang masih berproses untuk menjadi lebih baik, untuk bisa mencoba untuk bisa lebih mengerti, lebih memahami tentang mata kuliah metodologi penelitian filsafat, terkhusus dalam buku metodologi penelitian filsafat karya Anton Becker. Di sini saya hanya sebagai mahasiswa biasa yang masih berproses untuk menjadi mahasiswa yang bisa melakukan sebuah penelitian. Maka dari itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.